Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, kemurahan, anugerah Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah. Biarlah seumur hidup kita terus menaikkan pujian, syukur, penyembahan hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu sepanjang umur hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah setiap waktu nyanyian puja dalam tangis saudara Tuhan, tangis saudara Tuhan, yang ya Tuhanku, aku akan bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhan, bermazmur bagimu selagi hidupku ada. Inilah yang Tuhanku, setiap waktu
Yang hujan dan dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersikap inilah yang kami lakukan. Inilah yang udah setiap waktu hanya hujan dan dalam manis kau dengar, dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang hatiku bersikap biar hati-hati bersikap juga suka yang hati suka biar hati suka meninggikan namamu.
Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Berkelimpahan anugerah-Mu bagi kami. Besar setiamu, ajaib rahmat-Mu. Sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, sangat baik. Tidak ada Allah lain selain tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Sebab Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi Tuhan. Semua mungkin Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Sebab Engkau yang berkuasa dalam segala perkara. Kau yang sanggup, Kau yang mampu melakukan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Allah yang setia. Allah yang tak pernah ingkar janji. Allah yang selalu menemani hidup kami. Selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Immanuel. Engkau Allah beserta kami. Kami bersyukur. Kami
menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji sembah, Engkau yang layak ditinggikan di selamanya. Sebab itu sepanjang umur hidup kami mau memuji nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga. Haleluya, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah ingkar janji. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur padamu. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Daripada mula datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
Kami terus menanti-nantikan Kau, Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan, semuanya Kau genapi bagi kami. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih tanpa syarat. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik. Sangat baik. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Sebab hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami. Allah El Shaddai yang menjaga kami. Kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang, kami tak susah. Sebab Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Amin. Yesus peliharaku, susah, dia memberkatiku. El
El Shaddai, we are El Shaddai, El Shaddai, Minta takut, kami tak gentar, amin, amin. Ku bimbang ya Yesus Tuhanku, Kau Yesus Roh Kudus itu Ya besar, ya besar, Esa ya Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menjaga hidup kami, Allah yang memelihara, dan Allah yang memberkati kami. Kami tak takut, kami tak gentar, sekalipun musuh di sekeliling kami, sekalipun persoalan mengepung hidup kami. Sebab kami percaya Engkaulah pertolongan kami,
dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab kami mau tetap berpegang teguh pada setiap janji-janji firman. Karena firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Merianti. Amin, terima kasih. Suara saya bagaimana Pak? Terdengar? Oke, Puji bagus. Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita sudah sampai pada Mazmur 54 ya Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita baca dulu. Hanya 9 ayat. Mari kita baca. Judul perikopnya doa dalam menghadapi musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Selah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingat ya Koram Deo ini sudah 3 tahun lebih ya. Betul Pak Heri ya? Ya, jadi sejak waktu itu COVID ya, kita nggak bisa kemana-mana untuk ibadah, ada Koram Deo ini. Ya, saya lihat ada yang tetap setia ya, ada yang tambah datang ikut Koram Deo ya, tapi ada juga yang ya mungkin karena kesibukan atau karena waktu yang tidak tepat bagi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang saya lihat nggak hadir lagi di Koram Deo ini. Padahal gini Bapak Ibu ya, kalau komunikasi ya itu harus dua arah gitu ya, nggak boleh komunikasi cuma satu aja gitu nggak boleh. Jadi gini kan kita sudah pagi-pagi bangun berdoa memuji menyembah Tuhan ya, ya itu dari kita kepada Tuhan ya. Nah, baliknya adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan untuk kita. Nah itulah, itu yang banyak kita, ya mungkin ada beberapa yang menyadari itu, tapi mungkin ada yang karena kesibukan lagi itu, sehingga kurang menyadari. Baik Bapak Ibu, dari Mazmur 54 ini, sebaiknya kita juga belajar dan memang harus kita belajar banyak hal di sini. Dari judul perikopnya aja dikatakan doa dalam menghadapi musuh. Bapak Ibu, kalau Daud waktu itu ya, secara fisik ya, physically Daud itu mempunyai musuh yaitu Saul ya. Nah, kalau Daud berperang melawan raja-raja lain itu juga punya musuh. Nah, kita jangan punya musuh Bapak Ibu. Jangan ya. Kalau kita dimusuhi orang, nah itu bukan urusan kita, urusan dia ya. Tapi kita jangan punya musuh gitu. Jangan kita memusuhi orang. Nah gitu Bapak Ibu. Karena apa? Sebaiknya kita mengingat juga firman Tuhan.
Musuh kita itu adalah roh-roh jahat di udara, bukan manusia, Bapak Ibu. Coba kita baca ya di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 12 itu bunyinya begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah roh jahat ya, penguasa roh jahat, penghulu dunia yang gelap. Nah, itu musuh kita. Maaf, maaf. Saya tuh kalau pagi kalau kena udara dingin dari luar itu bersin. Jadi kalau dari luar kedengaran saya bersin, nah itu tandanya sudah bangun. Bapak Ibu. Jadi kalau kita ya dimusuhi orang, seperti Daud ini, dia dimusuhi oleh Saul ya. Itu biasanya ya tipologi atau ciri-ciri orang yang memusuhi ya, memusuhi sesama manusia itu. Seperti di dalam firman Tuhan ini ya, coba ayat kelima, sebab orang-orang yang angkuh. Nah, jadi yang memusuhi sesama manusia itu satu cirinya angkuh. Nah, angkuh itu bagaimana? Angkuh itu orang yang merendahkan orang lain, itu angkuh. Merasa ya lebih tinggi ya. Mungkin ya entahlah penilaiannya gitu. Tapi angkuh gitu. Nah, lawannya itu orang yang rendah hati. Nah, baiknya kita belajar mana? Belajar angkuh apa belajar rendah hati? Kita pilih aja Bapak Ibu ya. Terus di dalam ayat 5 yang bagian B itu dikatakan yang memusuhi Daud itu gini, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Jadi orang yang memusuhi itu, memusuhi manusia sesama manusia itu tipologinya lagi itu sombong. Sombong itu merasa mempunyai lebih ya, mempunyai kekayaan yang lebih atau entahlah apa yang dianggap dia itu merasa ya lebih. Jadi angkuh itu sifat merendahkan orang lain. Tapi kalau sombong itu karena dia merasa memiliki apa harta, apa apa apalah gitu ya, kedudukan atau apa lebih tinggi gitu yang menyebabkan dia sombong. Juga di ayat firman Tuhan ini juga dikatakan di sini bahwa yang eh, memusuhi Daud ya maaf, yang memusuhi Daud itu adalah kejahatan. Nah, seterunya itu mempunyai kejahatan. Jadi yang jahat itu siapa? Kita tadi sudah baca ya di dalam Efesus 6 ayat 12. Jadi yang jahat itu ya roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ya, penguasa-penguasa dunia yang gelap gitu. Pemerintah-pemerintah roh jahat. Bapak Ibu itu ada tingkatannya ternyata. Penghulu-penghulu dunia itu punya tingkatan. Jadi kalau Bapak Ibu baru dimusuhi oleh si jahat itu, tingkatannya rendah gitu, tingkatannya sudahlah itu bisa diatasi oleh banyak orang gitu. Itu yang menyerang itu yang tingkat rendah. Nanti ada lagi tingkat yang lebih tinggi, ada lagi yang tingkat yang tinggi gitu. Wah, itu Bapak Ibu perlu kita melawannya dengan doa puasa. Nah, apa yang bisa kita pakai untuk melawan kejahatan atau roh-roh jahat yang memusuhi kita itu di Efesus tadi pasal 6 ya, di situ dikatakan.
Jadi kita itu harus bisa bertahan terhadap serangan musuh, serangan si jahat itu. Nah, pertahanannya dengan apa? Satu, ikat pinggang kebenaran. Ya, jadi kita itu harus mengenakan terus kebenaran. Kebenaran apa? Ya kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, doakanlah dia, gitu. Ya itu kita lakukan, gitu. Nah, itu kebenaran. Kemudian, kalau kita sudah ikat pinggang, itu mengadopsi dari tentara-tentara zaman dulu kalau mau berperang ya Bapak Ibu, itu ikat pinggang. Ikat pinggang itu nanti untuk menaruhkan senjatanya diselipkan di ikat pinggang ya. Ikat pinggangnya itu satu kebenaran. Kemudian baju zirah. Baju zirah itu untuk perlindungan juga. Baju zirahnya itu apa? Keadilan. Kita itu harus adil. Nah, seperti Tuhan Yesus adil ya. Kemudian senjata yang ketiga adalah sepatu. Sepatu itu kasut, orang zaman dulu mengatakan ya. Kasutnya itu kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita ya, ya kita justru menyampaikan kabar Injil damai sejahtera gitu. Perkara dia nggak menerima itu bukan urusan kita, tapi kita harus menyampaikan berita damai sejahtera. Kemudian yang senjata keempat adalah perisai iman. Iman itu Bapak Ibu hanya satu di muka bumi ini, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib untuk menebus manusia dari belenggu dosa. Itu iman. Ya, kalau dulu maaf ya, saya dulu imannya begini. Percaya adanya malaikat, percaya hari kiamat gitu. Bukan iman Bapak Ibu. Iman itu hanya satu, yaitu percaya akan juru selamat, yaitu Allah yang inkarnasi. Inkarnasi ya, bukan reinkarnasi, bukan. Inkarnasi menjadi manusia dan mati di kayu salib, ya, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit dari hari ketiga untuk menebus kita dari belenggu dosa. Udah bayar, kita sudah dibayar, lunas, kita bebas di dalam kasih karunia Allah. Nah, yang kelima adalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan itu untuk melindungi muka. Karena muka ini kalau kena pedang, ya, ya sudah. Karena di sini pusat kepala ini pusat-pusat hidupnya yang mengendalikan tubuh manusia. Kalau tidak diberi ketopong yang melindungi kepala kita, kita mudah diserang musuh. Jadi apa yang ada di kepala kita itu pikiran kita, Bapak Ibu. Pikiran kita itu suka di diserang oleh musuh. Jadi kalau musuh itu menyerangnya pikiran, yang pikiran kecewa, ya, pikiran sedih, pikiran eh, pikiran yang takut, eh, pikiran kita yang khawatir akan, waduh nanti bagaimana ya. Nah itu pikiran, itu harus dilindungi dengan ketopong keselamatan. Ya kita percaya aja bahwa penolong kita adalah Tuhan, Khalik langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa. Gitu, itu penolong kita. Hal kecil aja kita ditolong Tuhan. Bukan hanya karena kita mau dibunuh orang. Oh sekarang jarang Bapak Ibu, sesama manusia membunuh orang itu jarang. Kalau ada kejadian itu berarti kuasa jahat itu bekerja, roh maut bekerja melalui orang itu. Tapi kalau hal-hal kecil, khawatir ya, waduh bagaimana ya, jam sekian saya harus begini, kenapa kok? Nah gitu ya, khawatir, itu pikiran.
itu harus diberi ketopong keselamatan. Dan yang terakhir yaitu pedang roh. Itu bentuk kita mempertahankan serangan musuh dengan pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Ya balik-balik firman Tuhan. Ya hidup orang percaya itu ya firman Tuhan. Gak ada yang lain. Hidup orang percaya itu jangan mengandalkan eh, pendidikan tinggi gitu ya. Jangan mengandalkan uang banyak. Enggak, ya. Jadi pedang roh kita untuk melawan segala kesulitan hidup, segala serangan si jahat bentuk apapun bentuknya itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan kita itu terus bisa bersyukur Bapak Ibu. Coba di dalam ayat yang ke-8 ya. Jadi Daud itu setelah merasakan pertolongan Tuhan, Daud mengatakan dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, bersyukur ya. Kemudian sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan ya. Jadi bersyukur. Ya, bersyukur itu segala hal lah. Tadi kalau kita doa pagi ya, sebelum Koram Deo ini dimulai kan selalu kita berdoa, bersyukur untuk hidup yang diberi oleh Tuhan hari ini. Nah, kalau hari ini kita sudah apa? Tuhan bilang selesai, nggak usah hidup, nafasnya habis, berhenti. Ya udah, innalillahi kata orang itu kan gitu. Kita bersyukur. Mungkin orang katakan lah, nafas kan otomatis loh. Ya enggak. Nafas itu diberi, dihembuskan oleh Tuhan. Kadang orang itu ya ada yang sakit ya, sakit terus teman-teman saya itu kalau berguru itu gini, sudahlah pokoknya jangan lupa napas saja. Jangan lupa. Lah kitanya nggak lupa, tapi Tuhan nggak memberi napas ya sudah berhenti gitu loh Bapak Ibu. Itu sebabnya kita bersyukur. Ya, jadi kalau kita sudah dilepaskan dari segala pencobaan, segala yang memusuhi kita, kita bersyukur. Kita diberi nafas hidup setiap hari, setiap pagi, apalagi segar badannya. Ya, itulah sebabnya kita mengucap syukur. Saya kira itu yang saya dapatkan dari Mazmur 54 Pak Heri. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih untuk Ibu Merianti buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi kita diingatkan bagaimana kita punya Tuhan yang menolong kita dan tentunya dengan perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita, yaitu ujung-ujungnya. Kalau bahasa saya, kalau jemaat di Jambi pasti kenal, tahu saya, khotbah saya itu ujung-ujungnya ya bicara 4M, praktek hidup setiap hari menerima firman, seperti pagi hari ini, seperti Ibu Mirianti tadi katakan, di awal kita menyembah Tuhan, bersyukur, kita menyampaikan perkataan-perkataan kita kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan perkataan-perkataannya melalui firman Tuhan, melalui setiap kita yang sharing firman, dan perkataan itulah yang menjadi satu-satunya kemenangan bagi kita. Seperti Yesus juga menang melawan tipu muslihat iblis dengan perkataan firman. Ya, jadi kalau bicara soal musuh dalam konteks perjanjian baru, ingat di awal tadi Bu Miriam sudah sampaikan, satu-satunya musuh kita itu adalah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Bukan darah dan daging. Itu prinsip yang harus kita ingat. Jadi jangan memusuhi darah dan daging. Itu siapa? Ya manusia yang secara fisik bisa kita lihat, baik itu istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, siapapun. Selama dia darah dan daging itu bukan musuh kita. Karena musuh utama kita itu adalah iblis dengan tipu muslihatnya.
Nah, karena kalau kita nggak punya perlengkapan senjata Allah tadi, kita termakan oleh tipu muslihatnya, ya kita jadi memusuhi darah dan daging. Dan itu terjadi, dan itu realita hari-hari ini. Jadi, setiap kali iblis menipu kita untuk berantem dengan pasangan kita, jangan berantem sama pasangan kita. Berantem sama iblis yang menipu kita untuk berantem dengan pasangan kita. Nah, gimana caranya? Lawan dengan firman Tuhan. Ketika kita pengen marah, pengen berantem dengan istri, yang kita lawan itu bukan istri kita, tapi tipu muslihat iblis yang mengipas-ngipasi, yang menipu kita untuk kita marah. Kita lawan ini gimana? Dengan firman. Enggak, aku mau sabar ngadepin istri aku. Aku mau tetap tersenyum ngadepin istri aku. Nah, seperti itu contoh hal-hal yang sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kan kalau orang nggak hidup di dalam firman, dan seperti yang berkali-kali yang kami alami, selalu orang ngomong, iya Pak, kami ini berantem hanya gara hal-hal sepele. Iya, iya, mana ada kita yang setiap hari ngadepin hal-hal penting. Yang bikin berantem itu kan karena hal-hal sepele. Karena pilihan makanan, pilihan baju, salah ngomong, terlalu kecil hidup kita, terlalu cemen bahasa anak sekarang. Kalau dikit-dikit mau dijadiin berantem. Artinya kita ini sedang dijajah oleh iblis. Kita sedang dikendalikan oleh iblis. Tapi tentu saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu, walaupun saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang hidup di dalam firman, menghidupi firman, dikendalikan oleh firman, sehingga ketika menghadapi iblis sebagai satu-satunya musuh kita saat ini, kita akan mengalami kemenangan karena kita lawan iblis dengan firman Tuhan, yaitu seluruh perlengkapan senjata Allah tadi. Nah, yang kedua yang ingin saya tambahkan, kembali saya ingatkan, inilah pola hidup Daud yang harus kita bangun. Di depan kita bisa mengutarakan masalah kita, pergumulan kita, permasalahan kita. Tapi endingnya, ujungnya, balik-balik kita harus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penolong kita, Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah kemenangan kita, Tuhan yang melakukan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan terbalik, hanya jadi orang Kristen yang hanya sekedar tahu, ya Tuhan sih hebat, Tuhan sih dahsyat, Tuhan sih nolong katanya, tapi masalahku, nah, jangan sampai pola lama yang kita pakai. Tapi mari pakai pola Daud, pola iman, yaitu sekalipun musuh sekeliling kita, banyak yang menyerang kita, tapi kita percaya Tuhan penolong dan pembebas kita. Oke, itu saja yang ingin mau saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Selanjutnya saya serahkan Pak Daniel yang berdoa ya. Oke, ya. Oke, Pak Daniel berdoa nanti ditutup dengan oleh Ibu Mirianti ya. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah diberi kekuatan kesehatan ya Tuhan dan kasih karunia-Mu. Kami dapat mengikuti ya Tuhan program dia pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus dengan sukacita ya Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sama-sama telah menyembah, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap andalkan Tuhan di dalam segala keadaan ya Tuhan Yesus. Karena Engkau yang Tuhan satu-satu yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga serahkan hamba-Mu Ibu Merianti yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Terutama dalam profesi sebagai dokter ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat dimanapun dia melayani pasien-pasiennya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian para Siregar dan anak cucu menantunya juga Engkau berkati ya Tuhan. Dan segala apa yang dipergumulkan ya Tuhan, Kau beri jawaban yang pasti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Juga Engkau tambah-tambahkan kapasitas dalam pelayanan Ibu Merianti ya Tuhan. Juga Engkau berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan yang prima ya Tuhan. Supaya Ibu Merianti senantiasa boleh berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Korandio nih ya Tuhan. Juga Engkau berkati ya Tuhan. Apabila ada setiap pergumulan, persoalan yang Engkau selalu ada ya Tuhan. Memberikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Supaya kami semua boleh bersuka cita dan menjadi berkat memberkati semua orang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan pelayanan kami ya Tuhan, kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau. Apabila ada teman dalam koram dia yang sakit atau kurang sehat, yang kuasa Bibli Runa Tuhan Yesus, Engkau pulih, Engkau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan kota Jambi dan sekitarnya Tuhan, Engkau beri keamanan, kedamaian ya Tuhan, dimanapun kami tinggal ya Tuhan. Jauhkan dari hal tidak kami inginkan ya Tuhan, Engkau beri keamanan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami yang mau doakan doa sepakat ya Tuhan. Kami ya Tuhan Unity berdoa ya Tuhan untuk istri Willy ya Tuhan, Nilu ya Tuhan. Engkau berikan kelancaran tindakan laparoskopi dan historoskopi ya Tuhan. Berikan hasil yang terbaik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ya Tuhan segala apapun sakit penyakitnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan untuk pemulihan kesehatan Kau buyung ya Tuhan, setelah pasca operasi ya Tuhan. Kau sembuhkan, kau pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami doakan juga Tuhan buat Winston ya Tuhan. Tuhan terus memulihkan kekuatan kesehatannya Tuhan Yesus. Supaya semakin dipulihkan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu segala dokter, kau Allah segala Allah yang sanggup ya Tuhan. Memulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Dengan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu dan jauhkan dari perpecahan. Aparat dan TNI tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun. Supaya ada damai sejahtera seluruh rakyat Indonesia dan para pemimpin dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Engkau terlalu takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya namamu dipermuliakan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa presiden wakil presiden terpilih ya Tuhan. Engkau berikan visi misi yang jelas ya Tuhan untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia ke depannya. Supaya Indonesia lebih maju, lebih hebat. Indonesia lebih sejahtera, Indonesia lebih aman ya Tuhan. Dan Engkau juga pulihkan ekonomi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Juga mereka bekerja dengan hati nurani yang benar ya Tuhan, untuk kemajuan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau juga beri roh takwa akan Engkau ya Tuhan, supaya Tuhan Yesus mereka ya Tuhan memberikan kebebasan kepada kami semua dan biasa bisa beribadah dimanapun ya Tuhan. Supaya Tuhan Yesus kami semua ya Tuhan bisa bersuka cita menyembah muliakan nama Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau juga berkati supaya dapat dikelola ya Tuhan dengan baik untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja-gereja berbagai dominasi ya Tuhan. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan dan jemaatnya selalu unity bersatu memberitakan kabar baik dan amanat agung dan boleh menegaram dan terang serta menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Boleh menjadi percaya datang bertobat hingga boleh menjadikan bangsa Indonesia tiap lutut bertelut, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih karena pagi hari ini kami sudah boleh melakukan pujian penyembahan dan boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyukur kalau kami juga memperoleh berkat dari Bapa Sorgawi, kasih karunia yang ajaib, dan dari Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera yang diberikan bagi kami, dan pertolongan dari Roh Kudus, sukacita, damai sejahtera yang kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat-Mu hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Izin live ya Pak ya. Oke, Mau saya ngantar akhiri. cucu sekolah. Oke, sampai ketemu semua besok. Iya, makasih.